Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Hari ini kita akan melaksanakan kuliah yang kelima kita di mata kuliah pengantar bisnis, yaitu tentang etika bisnis. Setelah kemarin teman-teman belajar tentang para pemangku kepentingan, hal ini sangat berkaitan sekali dengan materi yang kemarin ya. Karena ketika kita berhubungan dengan banyak pihak, tidak hanya dengan konsumen, kita harus juga memperhatikan etika. Karena ada banyak kasus di mana ketika pebisnis itu tidak melakukan atau melakukan sesuatu itu tidak beretika, akhirnya lama-kelamaan para stakeholders itu juga tidak respect lagi terhadap bisnis kita. Kalau itu terjadi dalam jangka yang panjang, tentunya akan merugikan bisnis yang bisa saja berakibat pada tutupnya bisnis kita. Jadi kenapa kita penting belajar etika bisnis hari ini? Selama 90 menit ke depan, kita akan mempelajari tentang etika dalam berbisnis, mengapa bisnis harus etis, etika bisnis pada fungsi perusahaan, dan faktor pendorong timbulnya masalah etika bisnis. Setelah mempelajari materi ini, harapannya teman-teman bisa menjelaskan etika dalam berbisnis dan bisa mengidentifikasi atau memberi masukan ketika terjadi masalah-masalah etika dalam bisnis. Nah, etika sendiri itu diartikan sebagai suatu konsepsi tentang tindakan yang benar atau salah. Nah, tindakan yang benar atau salah ini berdasarkan apa patokannya? Bisa dari agama, bisa dari orang tua, bisa dari guru, bisa dari tetangga, bisa dari teman, bisa dari buku, bisa dari film, bisa dari peraturan di negara tersebut, gitu ya. Terus bisa dari masyarakat sekitar gitu ya. Nah, itu yang bisa menyebabkan atau yang bisa menjadi patokan tentang benar atau salah dalam bertindak. Nah, etika bisnis sendiri itu apa? Etika bisnis merupakan penerapan etika terhadap perilaku bisnis, atau secara lebih khusus adalah perilaku etis yang dilakukan oleh manajer dan karyawan dari suatu organisasi perusahaan. Nah, selanjutnya kenapa sih bisnis harus etis atau kenapa sih bisnis itu harus melakukan sesuatu yang dianggap benar gitu ya? Karena ada beberapa alasan teman-teman. Yang pertama yaitu meningkatkan harapan publik. Dengan perusahaan atau bisnis kita itu melakukan sesuatu yang benar, sesuatu yang sesuai dengan anggapan masyarakat, agama, perundang-undangan gitu ya, maka harapan publik terhadap perusahaan kita atau bisnis kita itu juga meningkat. Artinya mereka tuh akan lebih bersedia untuk menggunakan produk atau jasa kita. Yang kedua, agar tidak melakukan tindakan yang membahayakan stakeholders. Kalau kita sudah melakukan sesuatu itu sesuai aturan, dengan benar, gitu ya, maka stakeholders yang kemarin kita sudah pelajari yang banyak itu tidak akan dirugikan dan tidak akan dibahayakan dengan kasus-kasus yang kita lakukan. Yang ketiga, meningkatkan kinerja perusahaan. Karena ketika kita melakukan sesuatu dengan baik, dengan benar, standarnya pun akan tercapai. Sehingga standar yang baik itu akan dilihat dan akan meningkatkan kinerja perusahaan. Kemudian selanjutnya yang keempat yaitu meningkatkan kualitas hubungan bisnis. Dengan kita melakukan sesuatu secara benar, yang dianggap benar oleh masyarakat, maka secara berhubungan juga kita akan lebih baik gitu ya. Berhubungan dengan masyarakat, berhubungan dengan stakeholders, itu juga hubungan kita akan lebih baik karena orang juga akan lebih percaya kita itu orangnya atau perusahaannya atau manajernya itu baik gitu ya. Nah, selanjutnya yang kelima yaitu agar terhindar dari penyalahgunaan yang dilakukan oleh karyawan atau pesaing. Ketika kita melakukan sesuatu secara etis dengan benar, sesuai aturan, maka karyawan yang melenceng dari aturan itu dengan gampangnya kita akan bilang, oh dia itu melenceng. Begitupun dengan pesaing, gitu ya. Jadi pesaing yang melihat kita sudah melakukan, oh tapi kok kayaknya nggak sesuai atau kok kayaknya mencuri ide atau apapun gitu ya, kita akan lebih gampang mengatakan bahwa oh dia itu sudah menyalahi aturan yang berlaku.
gitu ya, atau dia sudah tidak etis, melakukan sesuatu yang tidak etis. Nah, yang selanjutnya yaitu menghindari terjadinya pelanggaran hak-hak pekerja oleh pemberi kerja. Ada banyak hak-hak pekerja kalau di Undang-Undang Tenaga Kerjaan, pekerja itu maksimal seminggu itu jam kerjanya 20 menit, maaf 20 jam. Nah, jika sudah lebih dari 20 jam itu dihitung sebagai lembur. Dan jam lembur itu juga hitungannya beda, teman-teman. Jadi 1 jam lembur itu dibayar berapa, kemudian jam selanjutnya itu lebih mahal daripada jam biasa gitu ya. Nah, sekarang teman-teman lihat deh saudara kita gitu ya, gimana kalau lembur gitu ya, apakah kerjanya benar-benar 20 jam atau tidak gitu ya. Kemudian pekerja itu kalau di pabrik gitu ya harus punya K3 gitu ya, apakah sudah dilaksanakan K3-nya. Nah, itu ketika perusahaan sudah melaksanakan aturan itu, maka karyawan juga kerja di situ akan lebih safety gitu ya. Jadi hak-hak pekerja, hak-hak karyawan itu juga lebih terjaga. Kemudian yang terakhir yaitu mencegah perusahaan memperoleh sanksi hukum karena telah melakukan bisnis secara tidak etis. Tadi di awal sudah kita bahas bahwa salah satu patokan etis atau tidak, benar atau salah itu dengan hukum yang berlaku. Ketika kita sudah melaksanakan sesuai dengan aturan hukum, maka akan kemungkinan akan menjauhkan kita dari sanksi-sanksi hukum gitu ya, karena kita sudah melaksanakannya dengan sesuai dengan hukum tersebut. Nah, ini ada beberapa perilaku beretika atau etika yang dilakukan pada keempat fungsi perusahaan. Ada akuntansi, ada keuangan, ada produksi dan pemasaran, serta ada teknologi informasi. Di bidang etika di bidang akuntansi yaitu apa? Tentunya tentang data-data akuntansi, kita harus jujur, harus berintegritas, dan akurat dalam memberikan data akuntansi. Kemudian di keuangan itu jangan ada window dressing atau laporan yang sesungguhnya dengan laporan yang diterima publik itu berbeda. Gitu ya. Kemudian di bidang produksi dan pemasaran seringkali kita temui bahwa komposisinya sekian tetapi setelah ditimbang kok ternyata komposisinya kurang gitu ya. Beratnya kurang gitu ya. Kemudian ada bahan-bahan tertentu yang tidak dicantumkan di dalam label. Nah, itu tidak boleh. Nah, kemudian di bidang teknologi informasi, akses terhadap data pribadi seseorang dan hak cipta, software, lagu, buku, dan lain-lain itu juga dijaga kerahasiaannya. Tidak di-share secara bebas. Nah, ini kenapa kita sudah tahu bahwa etika itu akan bermanfaat bagi perusahaan, dalam jangka panjang itu akan meningkatkan kinerja perusahaan, kemudian kita akan terhindar dari uh, sanksi hukum, tapi kenapa sih masih sering terjadi perusahaan, manajer, karyawan yang melakukan masalah-masalah etika atau yang berlaku tidak etis, kurang etis, atau unethical, gitu ya. Ada 4 alasan besar kenapa perusahaan, karyawan itu melakukan hal-hal yang tidak etis. Yang pertama, tekanan persaingan terhadap laba perusahaan. Di situ terjadi dilema antara kita sudah tahu bahwa itu salah, tetapi kalau kita tidak melakukan itu, perusahaan tidak akan untung, gitu ya. Jadi antara mengejar keuntungan atau melakukan sesuatu yang benar-benar lurus, gitu ya. Kemudian yang kedua, pertentangan antara tujuan perusahaan dengan nilai-nilai perorangan. Kita sebagai perorangan, sebagai karyawan tentunya punya prinsip-prinsip. Nah, prinsip itu apakah sejalan dengan perusahaan? Prinsip kita apapun harus dilakukan dengan sempurna, apapun harus dilakukan dengan jujur. Nah, perusahaan seperti tadi mengejar keuntungan walaupun harus nggak jujur-jujur amat. Nah, itu tentunya terjadi pertentangan antara pribadi dengan tujuan perusahaan. Dilema yang sangat nggak enak gitu ya teman-teman. Tinggal dua pilihannya, apakah teman-teman akan niru, maaf,
akan nurut perusahaan gitu ya, artinya mengesampingkan nilai perorangan kita, nilai pribadi kita, atau kita tetap kekeh terhadap nilai perorangan atau nilai pribadi kita dan mencari perusahaan yang lebih sesuai dengan nilai-nilai pribadi kita. Selanjutnya pertentangan etika lintas budaya. Dalam berbisnis, tidak hanya kita dengan lingkungan kita yang sama budayanya, sama kebiasaannya, sama tingkah lakunya, apalagi ketika berbisnis internasional gitu ya, budaya yang satu dengan budaya yang lain itu sangat berbeda sekali. Bisa jadi di satu negara itu menjadi sesuatu yang biasa atau etis, di negara lain itu tidak etis. Kita biasa basa-basi gitu ya, gimana keluarga, gimana suami, gimana istri di rumah gitu ya. Sehat semua, umurnya berapa gitu. Kita sangat biasa basa-basi seperti itu di Indonesia, itu biasa aja, itu etis. Tapi ketika kita bawa itu ke Eropa, gimana suaminya di rumah gitu ya, gimana istrinya di rumah gitu ya, umurnya berapa, sudah menikah atau belum, itu dianggap tidak etis gitu ya. Jadi kita juga perlu memperhatikan hal-hal yang terjadi di antara negara-negara yang berbeda gitu ya, supaya kita tidak salah ngomong, tidak salah bersikap. Dan ini akan dipelajari lebih lanjut teman-teman di manajemen lintas budaya. Untuk etika sendiri juga akan kita pelajari lebih lanjut nanti di mata kuliah etika dan hukum bisnis. Kemudian yang terakhir, faktor pendorong timbulnya masalah etika adalah mengejar keuntungan dan kepentingan pribadi. Gitu ya. Kalau yang tadi bertentangan dengan tujuan perusahaan, kalau yang ini perusahaan sudah benar, tetapi kita secara pribadi itu pengen menyimpang gitu ya. Nah, itu kenapa sering terjadi masalah etika dalam bisnis. Nah, teman-teman, itu yang bisa Ibu sampaikan tentang etika dalam berbisnis. Selanjutnya ada video. Jadi, kita sudah ngerti pentingnya etika dan kenapa orang-orang itu biasanya sudah ngerti itu harusnya begitu atau harusnya melakukan sesuatu sesuai dengan yang dianggap benar, yang dianggap lurus gitu ya, tetapi menyimpang juga alasannya 4 tadi. Nah, ini salah satu contoh praktik pelanggaran etika yang dilakukan oleh salah satu perusahaan besar yaitu Garuda Indonesia. Silakan teman-teman tonton videonya, kemudian teman-teman tulis tanggapan teman-teman, masukan teman-teman, harusnya melakukan apa jika teman-teman ada di posisi tersebut. Silahkan diisi LMS-nya ya teman-teman. Ibu kasih waktu dari kita kelas jam 10.20 sampai jam 12. Silahkan diisi, silahkan dipelajari lebih lanjut. Dan akan nanti kita bahas setelah kita akan di pertemuan ke-6. Pertemuan selanjutnya akan kita bahas apa yang sudah teman-teman kerjakan. Oke teman-teman, segitu yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih banyak untuk atensinya hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Kita berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Ya, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa minggu depan dengan materi tanggung jawab sosial perusahaan. Tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, see you semuanya.